Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman guru yang hebat. Perkenalkan, saya Hasbia Siddiqui. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Silom. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu seri pelatihan merencanakan pembelajaran yang bermakna. Tujuan 1. Mengapa kurikulum harus berubah? Oleh Hasbi Siddiqui, SPDGR. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, guru harus mengerti tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kurikulum harus dinamis dan disesuaikan dengan kodrat zaman, yaitu harus mengikuti perkembangan zaman dan memperhatikan kearifan lokal di mana sekolah tersebut bertempat. Pentingnya perubahan kurikulum. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik. Sebagai contoh, zaman saya sekolah, komputer baru dipelajari pada masa SMA. Itu pun hanya sebatas menyalakan, mematikan, dan mengetik saja. Coba lihat anak sekarang. Mereka sudah lahir dengan teknologi di tangannya. Bayi saja sudah pandai memainkan layar gawai. Itulah mengapa kurikulum juga harus berubah agar kita dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner atau mampu melihat dan memandang ke depan. Dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain itu, zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis di daerah sekolah tersebut. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi yang sesuai pada masa kini dan masa yang akan datang. Jadi, karena sifatnya yang dinamis, jadi kurikulum pasti bisa berubah. Cara mewujudkan seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Jadi cara mewujudkannya harus ada kolaborasi antara semua elemen guna untuk mensukseskan bagaimana peserta didik belajar, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan tentunya dewan guru yang ada di lingkungan sekolah. Pada aksi nyata yang telah saya lakukan, di sini saya akan menampilkan atau menyampaikan beberapa aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu beberapa foto dan gambar di mana saya melakukan aksi nyata pada teman guru sejawat dan juga kepada peserta didik. Saya tampilkan juga gambar dan videonya. Nah, untuk yang pertama ini adalah gambar aksi nyata saya, yaitu di mana mengenalkan konsep kurikulum merdeka yang telah saya pelajari kepada teman-teman
teman sejawat di sekolah saya. Tentunya ini penting untuk kita belajar bersama, mempersiapkan kurikulum merdeka pada peserta didik kelas 7 yang akan datang, yaitu tahun pelajaran yang baru ini. Nah, untuk aksi nyata yang kedua ini adalah gambar di mana saya melakukan aksi nyata pada peserta didik, bagaimana memanfaatkan gawai sesuai dengan konteks atau kebutuhan kita, menggunakan gawai yang efektif, karena pastinya pembelajaran akan lebih banyak menggunakan gawai sebagai media kita di sekolah untuk siswa lebih mudah dalam belajar maupun mencari referensi-referensi di Google maupun di YouTube. Dan selain itu pastinya yang telah saya lakukan yaitu pembelajaran yang menggunakan aplikasi UpToDate, di mana saya mengaplikasikannya pada peserta didik agar pembelajaran itu sesuai dengan era mereka, seperti itu. Merdeka belajar, ya. Jadi ada beberapa target dalam Merdeka belajar itu. Nah, bisa kita lihat, kelihatan? Gini, kelihatan gini. Ya, di sini ada 11 target Merdeka belajar. Ya, ada kategori pendidikan dasar dan menengah, kategori tata kelola, kategori pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Nah, yang kita bagaimana? SMP ada di pertama. Saya Kenis Afrik Febriana Rozana. Saya guru IPS di SMPN 1 Silo. Saya teman sejawat dari Bapak Hasbi Asidiki. Menurut saya, materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Hasbi sangat membantu kami sebagai teman sejawat untuk memahami kurikulum merdeka dan menyalurkan dan menyampaikan kepada siswa. Seluruhnya materi yang disampaikan oleh Bapak Hasbi sangat membantu kami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zakia Ramadhani dari kelas 9D. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bapak Hasbi, alhamdulillah sangat menyenangkan. Materi mudah kami serap karena media yang digunakan adalah hal-hal yang kami senangi. Medianya sangat menarik, berupa menggunakan game dalam PowerPoint yang isinya sangat misterius, sehingga setiap pelajaran bahasa Indonesia kita sangat bersemangat untuk mempelajarinya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman guru hebat, ini channel YouTube saya di mana saya akan menggunakan YouTube ini sebagai media saya untuk menyampaikan apa yang telah saya lakukan dan yang akan saya lakukan tentang aksi-aksi nyata berikutnya. Channel YouTube ini juga baru, jadi mohon bantuannya untuk di subscribe, dan bila sudah ada videonya di like, komen, dan share. Itulah aksi nyata yang telah saya lakukan Bapak Ibu untuk materi yang pertama, yaitu tujuan 1. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman guru hebat telah menonton. Semoga apa yang saya lakukan dan saya tampilkan ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya untuk pendidikan Indonesia. Saya Hasbi Asidiki mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.